Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam program Akademi Dai Cilik TVRI Riau 2026. Bersama saya Kak Rizal. Bersama saya Kak Nori. Ya, pemirsa yang akan tampil pada hari ini adalah adik-adik yang masih tergabung di tahap 1, namun di grup yang kedua. Betul sekali. Ada 7 orang ya Kak Rizal di Ya, grup Kak kedua Nori. hari ini. Dan langsung saja kita akan berkenalan dengan para peserta kita hari ini. Yang pertama ada Helmi Faiz Maulana dari SDN 67 Pekanbaru. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya ada Askan Lutfi Pratama dari SDIT Az-Zuhra Cipta Karya. Kemudian kita berikan juga tepuk tangan untuk peserta yang ketiga, ada Konita Khofifa Simbolon dari Haramain Tafiz School Pekanbaru. Dan berikutnya ada Kanza Humaira dari SDIT Insan Teladan. Selanjutnya peserta kelima ada Najwa Azhara Nur Ramadhani dari SDIT Brilian Islamic School. Dan berikutnya ada Muhammad Sadam dari SDIT Az-Zuhra Simpang 3. Dan yang terakhir ada Alfiah Naufalin Askarabani dari SD Negeri 016 Kunto Darussalam. Ya, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu untuk ke-7 peserta hari ini. Baik, dan kita akan menyapa juga para Dewan Juri ya Kak Nori. Betul sekali. Yang tentunya akan memberikan saran, masukan dan juga kritik kepada penampilan adik-adik kita. Mereka ini sudah luar biasa sekali dan sudah menjadi keluarga besar Akademi Dai Cilik TVRI Riau. Kita sapa yang pertama ada Ustadz Dr. Lukmanul Hakim MIRKH. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang. Masya Allah, selamat bertugas Ustadz Insyaallah Lukman. baik, insyaallah. Iya, baik Dewan Juri kita selanjutnya ada Kak Muhammad Suhadi Esos MA. Assalamualaikum Kak Suhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nori. Sehat Kak Rizal. ya, Kak Suhadi? Alhamdulillah sehat dan semangat juga. Semangat. Masya Allah. Baik, selamat bertugas Kak Suhadi. Terima kasih Kak Nori. Dan berikutnya ada Kak Siti Mupida SIKOM MA. Assalamualaikum Kak Pida. Waalaikumsalam Kak Rizal dan Kak Nori. Kabarnya juga sehat ya, Alhamdulillah ya. Pilek sedikit. Bilang sedikit, tapi nggak mengganggu komentar Tidak, nanti ya. Insya Allah tidak mengganggu Kak. Tidak mengganggu. Selamat bertugas Kak Terima Pida. kasih. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita akan langsung menyaksikan penampilan dari adik-adik kita. Tentunya kita akan persilahkan terlebih dahulu kepada peserta kedua hingga ke-7 untuk bersiap-siap di belakang panggung. Silakan adik-adik peserta kedua hingga ke-7 boleh kembali ke belakang lagi. Silakan adik-adik. Lewat tengah sini ya. Iya, lewat Kecuali peserta Oke. pertama. Oke, Helmi boleh kita geser lagi. Oke. Ini buat pemirsa yang masih lupa begitu Kak Dori ya. Helmi ini pernah mengikuti salah satu acara yang merupakan acara spesial bulan Ramadan di Betul. TVRI Riau, yaitu Akademi Hafiz Cilik TVRI Riau, dan Helmi adalah juara pertamanya. Masya Allah. Dari Hafiz menjadi pendakwah. Jadi pendakwah yang juga menghafalkan Al-Quran begitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Betul sekali. Dan temanya apa Kak Nori hari ini? Tema yang akan dibawakan Helmi pada hari ini adalah tentang Quran di HP dari layar ke hidayah. Masya Allah. Masya Allah. Langsung saja ya, kita saksikan pemirsa penampilan dari Helmi Faiz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Lestari, PLT Kepala Sekolah SDN 67 Pekanbaru, memberikan dukungan penuh kepada siswa terbaik kami, Helmi Faiz Maulana, yang akan mengikuti Akademi Dai Cilik di TVRI Riau. Untuk Ananda Helmi, jangan takut ya nak, tampilkan yang terbaik, tetap rendah hati, dan buatlah sekolah serta orang tuamu bangga. Selamat berjuang, doa kami menyertaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan wa rahmatan lil mu'minin
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Amma ba'du. Yang Helmi hormati Dewan Juri yang dimuliakan Allah, sahabat dai, dan hadirin pecinta program ADC TVRI Riau yang berbahagia. Baiklah, izinkan Helmi menyampaikan tausiah dengan judul Quran di HP, dari layar ke hidayah. Sahabat dai, sekarang Al-Quran sudah ada di HP. Ada aplikasi mushaf digital, ada murattal, ada terjemahan, ada video belajar tajwid, dan banyak lagi. Jadi tidak ada lagi alasan tidak sempat membuka Al-Quran. Nggak zamannya lagi, bro. Karena saat ini Al-Quran sudah ada di genggaman. Dan semua kita sudah punya HP. Mulai anak-anak hingga nenek-nenek. Betul? Allah menyampaikan dalam firman-Nya surah Sad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Hadirin, maknanya adalah Al-Quran harus dipelajari, dipahami, dan direnungkan. Jika teknologi membantu seseorang lebih mudah membaca, mendengar murattal, belajar tajwid, dan memahami tafsir, ya, manfaatkan. Jangan biarkan layar HP hanya membawa kita kepada hiburan, tetapi jadikan layar itu jalan datangnya hidayah dari Allah. Kalau tangan kita sering memegang HP, maka biasakan juga jari kita membuka aplikasi Al-Quran. Kalau telinga kita sering mendengar musik dan video, maka sempatkan juga mendengar ayat suci Al-Quran. Kalau mata kita sering melihat media sosial, maka jangan lupa melihat ayat-ayat Allah. Hadirin yang berbahagia, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai jauh dari Al-Quran. Jadilah generasi modern yang tetap cinta Quran, generasi digital yang hatinya penuh cahaya iman. Rasulullah pernah menegaskan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, ketika gadget dipakai untuk mengirim ayat Al-Quran, berbagi kajian, belajar tajwid, mendengarkan murattal, maka gadget bukan hanya alat hiburan, tapi bisa menjadi sarana dakwah, pahala, dan jalan mendapatkan hidayah dari Allah. Insya Allah. Kesimpulan, mari mulai hari ini setiap membuka HP, ingat juga membuka Al-Quran. Karena bisa jadi dari layar kecil di tangan kita, Allah hadirkan hidayah besar dalam hati kita. Amin. Allahumma rahamna bil Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Helmi. Masya Allah. Jadikan layar kecil di handphonemu menjadi pintu hidayah ya Kak Nuri ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, kita akan langsung saja mendengarkan komentar Dewan Juri. Untuk yang komentar kami persilakan Ustadz Lukman. Baik, terima kasih Kak Nuri dan Kak Rizal. Assalamualaikum Ustadz Helmi. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, selamat ya untuk Ustadz Helmi. Kalau dilihat dari segi penampilannya sudah kayak Ustadz beneran gitu. Sama dengan Kak Rizal ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, karena waktu kita terbatas, sedikit saja. Pertama, judulnya bagus ya, artinya nilai kekiniannya ada. Ini harus dipertahankan. Oke. Yang kedua, sesuai dengan penilaian Dewan Juri, ada 3 komponen yang akan dinilai. Pertama, itu konten. Jadi konten ini kalau dilihat dari awal sampai terakhir, sistematikanya sudah dapat, ya. Cuman barangkali yang menjadi penekanan di sini, yang ingin digapai kan sebetulnya bagaimana Quran di layar HP itu kan bisa menjadi hidayah. Karena maqasid utama daripada Quran itu ya memang untuk hidayah, petunjuk. Hanya saja ketika Ustadz Helmi mengelaborasi hidayah ini yang agak sedikit kurang gitu. Karena tujuannya kan layar di HP, Quran di HP itu bisa menjadi petunjuk. Jadi seharusnya lebih banyak mengarahkan bagaimana dia bisa menjadi petunjuk gitu. Karena tujuannya kan petunjuk nih yang ingin digapai dari variabel judul ini. Maka mungkin dari layar ke hidayah. Iya, ke hidayah. Maka mencapai hidayah itu ada 3 cara. Pertama ya budaya reading, membaca Quran. Explore sedikit, ajak orang. Kalau dulu baca Quran harus bawa Quran kan. Kadang-kadang ribet bawanya apalagi Quran besar. Sekarang enggak, handphone di mana-mana ada. Download aplikasi Al-Quran sebanyak itu, kita bisa baca dalam bus sambil melaksanakan perjalanan, barangkali antri di bank, di ATM, kita bisa baca Quran. Itu contohnya, itu mengantarkan ke hidayah. Yang kedua, setelah membaca tentu arahkan untuk mentadaburnya sesuai dengan dalil yang sudah disampaikan. Karena Al-Quran kalau hanya dibaca dengan suara merdu, kalau kita nggak paham, bagaimana mungkin dia menjadi hidayah? Makanya ajak pemirsa, baca Quran, baca juga terjemahannya. Kalau ingin lebih lengkap, baca tafsirnya. Alhamdulillahirabbil alamin contohnya. Segala puji bagi Allah. Artinya manusia tidak berhak untuk dipuji. Itu namanya hidayah. Maka dalam hidup kita harus tawadu, rendah hati. Karena manusia nggak berhak dipuji. Yang berhak dipuji hanya Allah. Kemudian terakhir, ajak pemirsa untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan yang nyata. Yang sudah dibaca dengan suara yang begitu bagus, kemudian sudah dipahami dengan bagus, maka ajak implementasi. Ya, nah, ini yang akan nanti mencapai hidayah yang Ustadz Helmi tawarkan. Ya, jadi itu saja saran Ustadz sedikit ini. Kemudian penampilan oke, sudah bagus. Tinggal lagi mungkin variasi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian pemilihan dalil secara keseluruhan oke. Ada Al-Quran, ada hadis. Oke. Nah, selamat untuk Ustadz Helmi, pertahankan dan tingkatkan. Terima kasih Kak Nuri dan Kak Rizal. Iya, Terima terima kasih kasih, Ustadz Lukman. Iya, Helmi, itu dia komentar Dewan Juri. Mungkin ada beberapa catatan, tapi nanti bisa diperbaiki kalau misalnya Helmi bisa lolos ke babak selanjutnya. Amin, ya Amin, rabbal alamin. Baik Helmi, sekarang sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Terima kasih Kak. Sama-sama, silahkan. Baik, Kak Dori, kita ingin sampaikan kepada pemirsa juga bahwa seperti grup 1 pada pekan lalu, di grup 2 ini akan ada 4 peserta juga yang akan tereliminasi. Jadi persaingannya sangat ketat sekali. Betul sekali. Kita himbau kepada para peserta yang tampil pada pekan ini dan pekan yang akan datang untuk mempersiapkan penampilannya karena persaingan sangat ketat ya. Masya Allah, betul sekali ya Kak Rizal. Dan kita akan langsung saja lanjut ke peserta yang kedua. Kita akan panggilkan ada Atskan Lutfi Pratama dari SDIT Azura Cipta Karya. Wah, Ya, ini dia. dia. Kalau ini Kak Nori juga kenal ini Kak Rizal. Kenalnya di mana? Kenalnya Atskan kenal sama Kak Nori? Kenal. Alhamdulillah. Sama Kirain Kak dia Rizal? lupa. Kenal. Oh, kenal juga. Karena Askan ini juga pernah ikut ya. Di Iya. tahun berapa Askan? Tahun 2025 ikut.
2025. Berarti Oke. Askan sudah tidak asing lagi dengan panggung ini. Mudah-mudahan penampilannya sangat bagus dan memukau dewan juri ya. Amin. Temanya juga luar biasa nih Kak Nori. Nah, temanya adalah jadi anak yang keren di zaman now. Gimana sih caranya menjadi anak yang keren di zaman sekarang ini? Ya, langsung saja kita saksikan bersama penampilan dari Adskan Lutfi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDIT Azura Cipta Karya dan seluruh majelis guru mendukung penuh Ananda Askan dalam mengikuti ADC TVRI Riau tahun 2026. Semoga Allah mudahkan. Semangat Ananda. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak, keripik kentang. Ananda Askan pasti menang, bersinar terang di masa depan. Kami mendukung penampilan Askan di TVRI. Semangat! Keren itu bukan gaya, bukan karena followersnya. Keren itu yang bertakwa dekat Allah setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang Adskan hormati, dewan juri, sahabat da'i, serta pemirsa TVRI Riau dimanapun berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan Adskan menyampaikan tausiah dengan judul Jadi Anak Yang Keren di Zaman Now. Menjadi anak keren di zaman now seringkali disalahartikan dengan mengikuti tren viral, memiliki gadget termahal, merasa paling hebat, dan bisa freestyle. Ups, jangan ya dek ya, bahaya. Dalam Islam, keren itu beda standar besti. Bukan soal viral dan gaya, tapi soal iman dan akhlak. Allah berfirman dalam Al-Quran, penggalan surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sahabat dai lanjut. Di zaman now ini banyak anak muda yang rela melakukan apa saja demi kelihatan keren. Ikut challenge yang tidak jelas, posting hal yang tidak pantas, bahkan melanggar aturan agama. Astagfirullah. Sahabat dai, jadi seperti apa sih anak keren itu? Ada yang tahu? Anak keren itu adalah anak yang menggunakan masa kecilnya, masa mudanya untuk dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang dekat sama Allah itu biasa. Tapi kalau anak kecil, anak muda yang dekat sama Allah, itu baru luar biasa. Anak keren itu adalah anak yang pintar sholat, pintar ngaji, rajin menghafal Al-Quran, serta pandai berdakwah. Contohnya nih, seperti Adskan hari ini yang bisa berdakwah melalui program Akademi Dai Cilik TVRI Riau. Keren gak tuh? Takbir, Allahu Akbar. Anak keren itu tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi mampu memberikan dampak positif dan manfaat bagi orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.
hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, jadilah generasi yang bermanfaat, generasi yang tidak hanya mengikuti zaman, tetapi mampu mengendalikan diri di tengah zaman. Karena sejatinya anak keren di zaman now, di mata Allah, bukan anak yang viral, banyak like dan followers, tapi anak yang beriman, berakhlak mulia, banyak amal, membantu orang tua, tidak asal-asalan ikut tren, dan tidak kehilangan arah. Pagi-pagi makan kuaci, rasanya enak, bikin nambah lagi. Jadi anak keren masa kini, dekat sama Allah, gapai ridha ilahi. Demikianlah yang dapat Atskan sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Atskan. Masya Allah. Karena udah sering tampil, jadi Atskan semakin matang ya Kak Nori? Betul sekali. Kak Nori pikir tadi Atskan bakal grogi lagi. Tapi ternyata kalau menurut Kak Nori ya Atskan sudah keren. Masya Allah. Masya Allah. Tapi bagaimana menurut Dewan Juri? Nah, kita langsung saja dengarkan komentarnya Kak Suhadi, silahkan. Baik, terima kasih Kak Nori, Kak Rizal. Assalamualaikum Atskan. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa ya. Penampilannya lancar dari awal sampai akhir. Ya, hari ini membawakan tausiah dengan judul Jadi Anak yang Keren di Zaman Now. Ya, artinya ini keren yang dimaksud dalam naskah ini itu yang beriman dan bertakwa dan juga ada menyinggung akhlak di situ tentunya. Nah, kakak mulai dari naskahnya secara keseluruhan bagus ya. Kekiniannya ada, hanya saja terlalu banyak di fakta dan realita yang disampaikan yang terkesan berulang-ulang ya, walaupun dengan fenomena yang berbeda. Ada baiknya ketika Atskan membawakan naskah tentang anak keren zaman now ini, itu fokus pada membangun mindset untuk menjadi beriman dan bertakwa itu seperti apa. Jadinya sehingga memang teman-teman Atskan ataupun jamaahnya mendengarkan itu terbentuk pola pikirnya bahwasanya menjadi keren itu yaitu orang-orang yang mulia. Mulia itu dengan iman dan takwa, kemudian nanti outputnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu terlihat dari bagaimana akhlak kita. Kan di situ tuh. Nah, jadi fokusnya ke situ saja. Sehingga nanti terjawablah secara utuh dari judul tadi. Sehingga tidak lagi berbicara tentang fenomena ya yang Atskan sampaikan tadi, ada freestyle, kemudian hal-hal lain di bagian depan itu yang sedikit saja udah menggambarkan sebenarnya. Tidak perlu lagi diulang di bagian akhir. Itu saja ya, yang lain oke. Ekspresinya sudah luar biasa Kak Rizal. Karena memang kita sempat ngikutin juga Atskan di penampilan sebelumnya. Jadi progresnya luar biasa nih untuk ekspresinya. Udah kayak ini ya, penampilan grand finalis ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi perjalanannya masih panjang, saingannya masih berat-berat. Mudah-mudahan bisa konsisten. Ya. Benar, ya artinya jangan lengah. Apapun yang didapat hari ini dalam proses pembelajarannya, jangan cepat puas. Karena tamak dalam belajar itu kita harus. Ya, gitu ya. Itu saja, sehat-sehat dan sukses selalu untuk Atskan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Suhadi. Iya, terima kasih kembali Kak Nori. Iya, Atskan sekarang sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan langsung panggilkan peserta berikutnya, yaitu Konita Khofifah Simbolon dari Haramain Tahfiz School Pekanbaru. Nah, ini dia. Masya Allah. Masya Allah. Temanya tentang makan itu nikmat, bukan ajang hebat. Kayaknya nyinggung-nyinggung mukbang ini ya. Kayaknya ya. Ini juga menjadi salah satu fenomena di media sosial. Betul sekali. Yang melakukan makan banyak kemudian videokan, viralkan gitu ya. Tapi bagaimana sih sebenarnya kita makan dalam Islam dan adab-adabnya seperti apa? Langsung saja kita saksikan penampilan dari Konita Khofifah Simbolon. Profesor Dr. Zalis DI selaku Rektor Universitas Islam Al-Fatih Riau
Semoga Ananda Konita Hovifa Simbolon menjadi juara di Akademi Dai Cilik TVRI Riau. Saya Muhammad Irsya, anggota DPRD Kota Pekanbaru. Selamat kepada Ananda Konita Hovifa Simbolon. Semangat. Pimpinan Haromen Tahfiz School Pekanbaru mengucapkan selamat kepada Ananda Konita Hovifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin dan sahabat Dai Cilik TVRI Riau yang selalu menginspirasi. Baiklah, izinkan Khofifah menyampaikan tausiah dengan judul Makan Itu Nikmat, Bukan Ajang Hebat. Sahabat Dai, sekarang kita hidup di zaman yang aneh. Dulu orang makan karena lapar, sekarang banyak orang makan karena kamera. Muncullah tren mukbang, makan satu meja penuh, mie belasan bungkus, ayam bertumpuk, minuman segalon. Semua dimakan demi views, like, dan komentar. Bahkan kadang ada juga yang berkata, semakin banyak makannya, semakin seru kontennya. Padahal belum tentu baik untuk tubuhnya, belum tentu baik untuk hatinya. Islam tidak melarang kita makan enak. Islam juga tidak melarang kita menikmati rezeki Allah. Tetapi Islam melarang berlebihan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Hadirin, ayat ini pendek, tapi dalam sekali maknanya. Karena suatu yang berlebihan, walaupun awalnya nikmat, akhirnya bisa jadi mudarat. Pemirsa dimanapun berada, hari ini banyak orang berlomba menunjukkan siapa paling hebat soal makan. Hari ini yang viral bukan siapa yang paling bersyukur saat makan, tapi siapa yang paling banyak makannya. Demi konten, demi viral, demi masuk FYP, biar jutaan penontonnya tanpa memikirkan mudaratnya. Tidak hanya tren mukbang yang muncul sekarang, ada lagi tren challenge makan pedas ekstrim, mie super pedas, cabai banyak, sampai tubuh dipaksa kuat, padahal gak kuat. Tapi hanya biar terlihat hebat. Inilah yang banyak diikuti oleh generasi kita, termasuk usia kami anak-anak, Bu. Betul. Biar viral di TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Astagfirullah. Padahal Rasulullah telah jauh-jauh hari mengingatkan kita soal makan ini. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarra min batanin. Tidak ada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi manusia selain perutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya apa? Perut yang tidak dijaga bisa membawa masalah. Bukan cuma sakit badan, tapi malas ibadah, malas gerak, bahkan lupa bersyukur. Hadirin, sebuah lagu nasyid mengingatkan kita. Sepertiga dari perutmu, isilah dengan makanan. Sepertiga dari perutmu, isilah dengan minuman. Sisakan sepertiganya lagi
itu nikmat, bukan ajang pamer, bukan ajang hebat, bukan juga ajang perlombaan. Tak semua yang viral layak ditiru, karena perut yang terus dituruti bisa membuat hati lupa diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Khofifah. Masya Allah. Khofifah membawakan tema kekinian ya, yang lagi viral, yaitu mukbang atau makan banyak di media sosial. Iya, baik, kita akan langsung saja mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Kak Pida, silakan komentarnya. Terima kasih Kak Nori dan Kak Rizal. Khofifah, selamat ya sudah menyelesaikan tausiahnya dengan baik tanpa ada yang terlupakan per kalimat atau perkatanya ya. Oke, Khofifah membawakan tema makan itu nikmat bukan ajang hebat. Khofifah suka makan banyak maksudnya? Enggak. Oke, enggak makan berlebihan ya. Oke, langsung saja ya, di sini ada beberapa komentar dan masukan dari kakak ya terkait tausiah yang Khofifah bawakan. Yang pertama, Khofifah dari awal ya sangat menggebu-gebu ya semangatnya, mungkin 45 itu kalau Khofifah mungkin 55 ya. Oke. Sehingga nggak apa-apa ya nak ya kalau kita semangat, hanya saja ketika kita bertausiah itu harus dikontrol intonasi suaranya ya. Kenapa demikian? Karena tadi ada, kalau nggak salah kakak, ada 2 kata tadi Khofifah kakak kira lanjut lagi seperti kakak ngomong ini ya, lanjut, oh ternyata berhenti. Nah baru lanjut lagi, nah itu kan kakak ada berhenti beberapa detik ya. Nah itu tadi karena mungkin intonasinya terlalu tinggi Khofifahnya ya. Nah sehingga berefek ke penampilannya, suaranya ya nak ya. Kemudian ini artikulasinya. Tadi kalau seandainya Khofifah membacakan ayat, itu artikulasinya sangat bagus makhorijul hurufnya ya. Tetapi ada beberapa kata itu Khofifah kurang jelas menurut kakak. Kakak kira Khofifah bisa kan nak mengucapkan huruf R? Maksudnya nggak cadel gitu kan? Nah, robot coba. Robot. Nah, iya bisa huruf R, cuma tadi terlalu cepat ya intonasinya. Mungkin Khofifah mengejar waktu ya nak ya, sehingga tadi ada beberapa kata itu R itu kakak kira Khofifah kurang bisa penyebutan huruf R, ternyata bisa di akhir-akhir tadi kakak perhatikan lagi, oh bisa, mungkin ini karena terlalu cepat intonasinya, makanya kurang jelas ya. Nah itu yang kedua. Kemudian ini kalau untuk penampilan Khofifah itu kakak melihatnya dari kontak matanya ya nak ya. Mungkin lebih Khofifah mainkan lagi ya, tidak hanya satu objek saja yang kita lihat atau terlalu lama melihat objek tersebut. Karena di sini banyak, ada di sini ada Kak Rizal dan Kak Nori, di sini ada Dewan Juri, di situ ada pemirsanya ya, orang tuanya gitu ya nak ya. Kemudian yang terakhir terkait kontennya. Nah ini kontennya betul ya Kak Rizal ya, ini sangat kekinian. Hanya saja ada beberapa catatan dari kakak kalau terkait konten ini di bagian dunia anak-anaknya ya, kalau konten ini. Karena memang ada sih anak kecil yang membuat konten mukbang ini atau makan dengan lahap ini, tapi hanya beberapa anak saja ya nak ya. Dan itu dia memakan makanan yang sehat-sehat. Kalau menurut kakak ada beberapa yang kakak tonton ya. Nah kalau menurut kakak konten yang Khofifah bawakan ini coba dimixkan dengan dunia anak-anak, efeknya nanti apa gitu. Karena kalau ini kan secara keseluruhan agak umum gitu ya. Konten yang Khofifah bawakan memang bagus, kekinian, hanya saja coba dimix dengan dunia anak-anak. Efeknya ke dunia anak-anak apa? Ada nggak pengaruhnya? Kalau seandainya nggak ada, coba digeser lagi gitu. Kalau kita misalnya di sekolah tidak boleh makan berlebihan. Misalnya kita kan sudah dapat makanan ya di sekolah. Nah itu boleh nggak kita tidak memakannya atau kita mencacinya dulu. Oh makanan ini nggak enak ini. Kan kata Rasulullah kalau seandainya nggak enak jangan dicaci. Seperti itu ya.
Nah mungkin ini untuk ustadz dan ustazahnya atau ayah bundanya di rumah ya nak ya, lebih divariasikan lagi kontennya. Lebih Oke? fokus ke dunia anak lagi ya, Nah, iya, bukan benar, mukbang Kak yang Riza. versi orang-orang yang Mm-mm. sudah dewasa. Iya benar. Oke mungkin itu saja Kak Nuri dan Kak Rizal, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Pidam. Iya. Baik, Hovifah itu dia komentar Dewan Juri. Nah, sekarang Hovifah sudah boleh ke belakang lagi, silakan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ayah dan bunda serta adik-adik yang setia menyaksikan program Akademi Dai Cilik. Sekarang kita akan panggilkan peserta yang berikutnya, yaitu Kansa Humaira. dari SDIT Insan Teladan. Nah, ini dia. Iya, ini dia. Temanya juga keren-keren ini Kak Nori hari benar. ini. Temanya masih seputaran gadget juga nih Kak Riza. Kekinian banget Kekinian ya. banget, yaitu Scroll scroll boleh, lalai jangan. Artinya kita tidak menolak teknologi, tapi Betul. jangan sampai melalaikan kita. Betul Masya sekali. Allah. Langsung saja pemirsa, kita saksikan penampilan dari Kansa Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizis Ani, Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Insan Teladan, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Kansa Humaira kelas 2 Torik bin Ziyad dalam kompetisi Akademi Dai Cilik TVRI Riau. Semangat untuk Ananda Kansa. Semangat menampilkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sahabat dai dan pemirsa Akademi Dai Cilik TVRI Riau dimanapun berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan Kansa menyampaikan tausiah dengan judul Scroll boleh, lalai jangan. Sahabat dai, di zaman sekarang jari lebih cepat bergerak daripada pikiran. Bangun tidur yang dicari handphone, sebelum tidur yang terakhir dilihat juga handphone. Scroll demi scroll terasa sebentar, tapi tanpa sadar waktu habis berjam-jam. Ada yang seperti itu. Media sosial memang boleh, teknologi juga bukan musuh. Tapi yang berbahaya adalah ketika scroll membuat hati lalai. Salat mulai ditunda, belajar jadi malas, dan zikir kepada Allah makin terlupa. Padahal Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takun minal ghafilin. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut mengingatkan kita jangan sampai lalai beribadah, berbuat kebaikan. Di zaman sekarang yang banyak membuat orang lalai itu adalah terlalu sibuk bermain HP, terus menerus scroll media sosial, game, hiburan, sampai lupa waktu dan lupa kepada Allah. Hadirin, sekarang kita hidup di zamannya semuanya serba scroll. Parahnya anak-anak sebaya kami nih, wih, jagoan kali dalam perkara scroll ini, Bu. Bangun tidur, scroll. Mau makan, scroll. Lagi belajar, malah scroll. Kadang nyaknya buka HP cuma 5 menit. Tahu-tahu sudah 1 jam lewat. Lebih dari itu sahabat dai.
Ke toilet pun gak terlepas HP dari tangannya. Scroll terus kawan, sampai jatuh tuh HP ke dalam baskom air. Jangankan untuk ibadah, untuk makan dan mandi pun tak sempat. Astagfirullah. Rasulullah mengingatkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah ujian. Dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa hadirin? Harta bisa menjadi fitnah jika membuat lalai dari ibadah dan mengingat Allah. Sahabat dai, tidak salah punya HP, tidak salah bermain media sosial. Yang salah kalau HP lebih sering kita sentuh daripada Al-Quran. Yang bahaya kalau kota selalu ada, tapi waktu untuk ibadah selalu tidak ada. Solusinya kita ubah kebiasaan itu. Waktu yang kita habiskan untuk scroll digunakan untuk membaca Al-Quran, membantu orang tua, atau belajar. Mungkin hidup kita lebih berkah karena yang membuat hidup tenang bukannya banyaknya hiburan, tapi dekatnya hati kepada Allah. Kesimpulan, scroll boleh, main HP boleh, media sosial boleh, tapi jangan sampai lalai kepada Allah. Gunakan jari untuk kebaikan, gunakan mata untuk melihat yang baik, dan gunakan waktu sebelum waktu itu habis. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Kansa. Boleh mundur lagi sayang? Iya. Geser lagi. Tadi Kak Rizal sama Kak Nori khawatir sekali. Iya, maju. Kak Nori pikir mau sampai ke tempat dewan juri gitu kan. Karena kita khawatir ya Ibu ya, Bapak-bapak ya. Dia sedang asyik bertausiah nggak sadar keceklek jatuh. Saking ya. semangatnya, ceria sekali ini Kansa. Tapi temanya bagus Kak Nori ya. Kansa sering scroll juga nggak? Tapi temanya scroll. Scroll boleh, tapi lalai cuma 5 jangan. menit. Ya. Dia nanya scroll tuh apa? Nggak pernah. Oh nggak pernah, nggak pintar. pernah. Berarti benar nggak pernah karena dia nggak tahu arti scroll itu apa. Iya, scroll itu artinya kita tanyain sama Dewan Juri. Iya, baik Ustadz Lukman, silakan Ustadz. komentarnya. Lagi scroll rupanya ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Kak Nuri dan Kak Rizal. Assalamualaikum Ustazah Khansha. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, baik. Selamat untuk Ananda Khansha yang sudah mengeksekusi penampilannya dengan mantap. Ya. Oke. Pertama, Ustadz tutup poin aja karena waktu kita terbatas. Ini judulnya juga bagus ya, judulnya kekinian. Ya, boleh scroll tapi lalai jangan. Juga bagus, oke. Kemudian dari segi konten dari awal Ustadz dengarkan tadi sampai terakhir juga sistematikanya bagus ya. Hanya saja pertama di awal muqaddimah itu artikulasinya tidak begitu jelas. Kemarin kan viral tuh lomba cerdas cermat gara-gara artikulasi. Nah, dalam Al-Quran pun, dalam bahasa Arab pun ada artikulasinya. Justru lebih bahaya kalau salah artikulasinya dalam penyebutan Al-Quran dan bahasa Arab. Karena akan berpengaruh kepada makna. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin tidak berpengaruh, cuman mungkin kurang ini aja gitu. Nah, janggal aja. Nah, oke. Jadi saya ingin coba ulang muqaddimahnya sedikit. Hamdan, coba ulang. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Oke, jadi diperjelas ya. Hamdan wa syukran. Sya ya. Sin dengan sin tertukar maknanya berbeda. Syukran itu syukur. Tapi kalau sin, mabuk. Jauh banget ya Ustadz. Jauh banget. Dari syukur ke mabuk. Ke mabuk ya. Nah, orang bersyukur nggak mungkin dia mabuk. Nah, makanya itu penting artikulasi. Kemudian salatan wa salaman. Nah, itu matnya salaman itu panjang ya, baca dengan panjang Khansha. Ya, calon dai masa akan datang kan? Nah, Masya Allah. Itu satu catatan Ustadz untuk konten di awal. Yang kedua,
Ustadz melihat penampilan Ananda Khansani sudah lumayan bagus ya. Cuman memang pola penguasaan panggungnya masih polanya itu pola gimana ya. Artinya nggak imbang gitu. Ini kan panggung kan luas nih. Saya kan mengarahkan kalau bisa polanya segitiga terbalik boleh kata saya. Artinya belakang, kiri, kanan silakan. Maju pun boleh atau maju kemudian ke kiri ke kanan boleh. Tapi saya lihat tadi hanya ke sini aja. Berat kayaknya ke kiri, ke Kak Nuri gitu. Nah, ini kan audiennya banyak nih sebelah kanan. Jadi kenapa nggak digunakan sebelah kanan ini? Kalau nggak seimbang nanti takutnya karam ke kiri. Nah ya, gunakan aja panggung ini untuk kamu. Belakang, depan, kiri, kanan mainkan, oke? Itu harapan Ustadz untuk masa akan datang. Kemudian dari segi dalil oke, pas. Wala takun minal ghafilin itu pas banget. Ya, artinya judulnya pas. Scroll boleh, lalai jangan. Kemudian hadisnya secara umum oke. Fitnah harta itu fitnah hari ini. Barangkali nanti bagaimana membawanya harta itu satu diantaranya ya teknologi, handphone ya. Kita punya handphone di rumah, gadget dan segala macamnya. Itu fitnahnya. Maka jangan sampai kita lalai dibuatnya ya. Nah, kemudian terakhir kalau bisa kontennya itu juga arahkan ke kontennya dunia anak-anak. Yang scroll ini banyak anak-anak atau dewasa atau generasi ini milenial yang baru peralihan. Semuanya. Nah, ya udah, nanti sajikan ya. Anak-anak sekarang juga tak kalah ya. Scroll lebih hebat pula dari orang tuanya Lebih sekarang. jago katanya Ustaz. Yang kasihannya orang tuanya karena lebih bodoh daripada anaknya. Akhirnya nanti gadget dikuasai oleh anaknya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi orang tua jangan sampai alergi dengan gadget. Karena hari ini anak-anak kita tidak bisa lepas dari gadget, artinya kita harus lebih ilmu kita dari dia. Nah, sehingga kita bisa mengarahkan mereka, memanage dan mendidik mereka. Tapi kalau tidak, maka mereka yang akan mengatur dan menipu kita. Nah, ini yang harus kita hati-hati terhadap orang tua, tingkatkan keilmuan terkait gadget. Kalau tidak pandai scroll, kita ajarkan sama Khansa, membuka password dan segala macamnya sehingga kita bisa cross check gadget anak-anak kita. Masya Allah. Terima kasih untuk Khansa, Kak Nuri dan Kak Rizal. Selamat dan sukses untuk Khansa. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Lukman. Iya Kansa, itu dia komentar dari Dewan Juri ya. Sekarang Kansa sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Baik, ini baru pesertanya 4 yang tampil Kak Nuri. Iya. Udah keren-keren ya. Keren semua. Masya Allah. Ini mungkin akan membuat Dewan Juri pada hari ini akan pusing memilih siapa 3 peserta yang terbaik yang akan maju ke tahapan berikutnya. Dan yang akan pulang ada 4 Kak Rizal. Betul, banyak banget yang tereliminasi begitu ya. Jadi memang persaingan ketat, maka tampilkan yang terbaik. Masya Allah, betul sekali. Baiklah pemirsa, kita akan langsung saja ke peserta berikutnya. Kita panggilkan ada Najwa Azahra Nur Ramadhani dari SDIT Brilliant Islamic School. Nah ini dia. Masya Allah. Temanya juga menarik ini Kak Nuri. Ya, temanya juga sangat menarik. Ya. Temanya adalah nikmat membawa musibah. Nah ini juga harus kita waspadai ya. Betul. Seperti apa kemudian nikmat yang justru membawa musibah itu? Langsung saja pemirsa, kita saksikan penampilan dari Najwa Azahra Nur Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan anak di Akademi Dai Cilik TVRI Riau. Semangat Najwa. Semoga Allah memudahkan langkah dakwah Andi. Semangat Najwa. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah.
Amma ba'du. Yang Najwa hormati Dewan Juri Dai Cilik TVRI Riau. Yang Najwa hormati Papa, Mama, Ayah, Bunda, serta pemirsa TVRI Riau dimanapun berada. Judul tausiah Najwa pada kesempatan kali ini adalah ketika nikmat menjadi ujian. Loh, kok bisa ya? Lantas jawabannya ada pada tausiah Najwa berikut ini. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah, lagu tadi mengingatkan kepada kita bahwa kebersamaan, keluarga, kesehatan, dan semua yang kita miliki adalah nikmat dari Allah. Tetapi, apakah semua nikmat itu selalu menjadikan kita dekat kepada Allah? Atau jangan-jangan ada nikmat yang justru menjadi ujian bagi kita? Biasanya kalau kita mendengar kata nikmat, pasti kita senang. Punya tubuh sehat, itu nikmat. Punya ayah dan ibu, itu nikmat. Bisa sekolah, itu nikmat. Bisa mengaji, itu nikmat. Bahkan bisa bernapas hari ini juga nikmat dari Allah. Coba teman-teman dan Dewan Juri tarik nafas pelan-pelan. Hirup, lalu keluarkan. Alhamdulillah. Itu baru satu nikmat. Padahal dalam satu hari berapa kali kita bernafas? Banyak sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi latufsuha, yang artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup kalian menghitungnya. Masya Allah, nikmat Allah itu banyak sekali. Kalau dihitung pakai kalkulator, mungkin kalkulatornya yang menyerah duluan. Tapi teman-teman, nikmat bisa menjadi ujian loh. Kok bisa? Bisa kalau nikmat itu membuat kita lupa kepada Allah. Contohnya, kita diberi nikmat HP nih. HP bisa menjadi nikmat kalau kita gunakan untuk belajar, untuk mendengarkan murotal, menghafal doa, atau menghubungi ayah dan ibu. Tapi HP bisa menjadi ujian loh kalau membuat kita lupa sholat, lupa belajar, marah saat disuruh berhenti main game, atau menonton hal-hal yang tidak baik. Padahal Allah sedang menunggu kita untuk kita sholat. Kadang azan sudah berkumandang, tapi kita masih berkata, sebentar lagi gamenya belum selesai. Nah, padahal Allah sedang memanggil kita juga loh untuk sholat. Nah, saat itu HP sedang menjadi ujian bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, ajaban lil amril mu'min, inna amruhu kullahu khair, yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa orang beriman selalu menjadikan setiap keadaan sebagai jalan kebaikan. Saat mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Saat mendapatkan ujian, ia bersabar. Dewan Juri, bagaimana cara agar kita lulus dari ujian nikmat? Pertama, ucapkan alhamdulillah. Kedua, jangan lupa sholat. Ketiga, gunakan nikmat untuk kebaikan. Keempat, jangan sombong. Kelima, berbagi dengan orang lain. Najwa ingin mengajakkan teman-teman untuk mengucapkan bersama-sama. Nikmat Allah harus disyukuri. Nikmat Allah jangan membuat lalai. Demikianlah tausiah Najwa. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Unzur ma qala wala tanzur man qala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Jua. Boleh maju lagi sedikit Ayo sayang? maju. Oke. Jangan sampai nikmat itu membuat kita lalai begitu Betul. dan berujung menjadi ujian bagi kita. Betul sekali. Baik, kita akan langsung saja dengarkan komentar Dewan Juri. Kak Suhadi, silahkan komentarnya. Banyak banget catatannya ya. Silakan Kak Suhadi. Baik, terima kasih Kak Rizal, Kak Nori. Assalamualaikum Jua. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya, tausiahnya selesai. Walaupun tadi ada yang lupa ya. Itu persiapannya berapa lama nih untuk tampil hari ini? 3 hari, Ustaz. Kenapa bisa 3 hari? Waktu itu teksnya udah ada kan, Ha-ha. cuman diganti lagi. Itu dia. Sebelumnya kita memang sudah notice ke coachnya Ustadz Saza Ayah Bunda. Itu makanya di schedule kita pengiriman naskah itu memang di awal-awal. Salah satu tujuannya inilah untuk meminimalisir revisi-revisi di dekat hari H. Karena begini, ya ibarat pusing memang pusingnya di awal aja gitu. Memang pusing ribetnya di awal saja. Yang udah dekat-dekat hari H itu nanti jangan lagi. Karena adik-adik ini tentu takkan semahir orang dewasa ketika memanage sesuatu hal kejadian di panggung. Tapi walaupun begitu, Kak Jua tadi luar biasa. Ya, masih Masya Allah bisa mengontrol diri dan tidak menimbulkan kesan yang fatal, tidak. Ya, walaupun sebenarnya kita tahu ada naskah tadi yang lupa, gitu ya. Oke, itu udah bagus. Nah, kemudian dari segi naskahnya, sebenarnya materinya mantap ini ya. Nah, cuman harus kita dudukkan dulu nih konsepnya. Konsep ujian itu, mayoritas orang-orang hari ini barangkali konotasinya itu selalu ke negatif. Ya, padahal sebenarnya konsep ujian itu 2 hal memang. Susah ataupun senang, kedua-duanya itu ujian. Itu konsep dasarnya. Nah, sehingga dalam naskah ini, kalau Jua ini memaparkannya lebih kepada konsep negatifnya kan gitu dalam naskah ini. Namun sebenarnya 2 hal itu adalah ujian. Ketika kita mendapatkan kesusahan itu adalah ujian, ketika kita mendapatkan kesenangan juga ujian. Apakah dengan kesenangan itu kita lalai atau tidak, dan apakah dengan kesusahan itu kita kufur atau tidak. Itu dia sebenarnya ya untuk konsep ininya. Ujiannya. Yang lain oke, mantap. Intonasinya bagus sebenarnya, ya kan? Hanya saja nanti next ke depannya kalau Jua tampil, teknik micingnya upayakan itu pakai tangan kiri saja. Jadi eksplorasinya dengan tangan kanan. Itu lebih indah ya, lebih indah kelihatannya. Dan terakhir untuk interaksi, nah ini agak sedikit menjebak nih sebenarnya. Karena tidak semua hal yang adik-adik siapkan itu penonton tahu gitu. Kecuali memang penonton yang sudah disiapkan dan sudah di briefing. Ya, kayak tadi ada di bagian akhir tadi. Ketika nikmat itu harus apa? Kan gitu. Sementara itu harus dijawab. Kalau penontonnya nggak jawab, salah-salah nanti mental kita juga bisa ini tuh. Kena juga kan karena kita bertanya tapi tak dijawab. Kan gitu. Kok nggak direspon ya? Nggak gitu direspon, benar. Nah, artinya itu juga harus kita pertimbangkan dalam penampilan kita. Itu saja ya. Sehat-sehat dan sukses selalu untuk Jua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Sohadi. Ya, terima kasih kembali Kak Nori. Iya, baik Jua. Sekarang sudah boleh kembali ke belakang lagi. Silahkan. Oke. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan langsung memanggilkan peserta berikutnya, yaitu Muhammad Sadam dari SDIT Azura Simpang 3. Nah, ini dia, Masya Allah dengan songket dan tanjaknya. Lengkap busana Melayunya ya, Iya. Masya Allah. Temanya ini juga menarik Kak Nori ya. Betul sekali Kak Rizal, temanya adalah manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan nikmat sehat semaksimal mungkin begitu ya. Betul sekali. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Muhammad Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Ananda Muhammad Sadam dengan penuh bangga Dukung Muhammad Sadam untuk tampil di Akademi Dai Cilik TVRI Riau Kepri. Hai Aksa!
Semoga Ananda dapat memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga berjaya. Melangkah pagi penuh berkah, pergi ke masjid dengan langkah indah. Izinkan Adam bertausiah, semoga membawa barakah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, yang Adam hormati, dewan juri yang arif lagi bijaksana, pemirsa TVRI dan sahabat dai yang Adam banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan Adam menyampaikan tausiah yang berjudul manfaatkan sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita diperingatkan tentang satu nikmat yang sering dilupakan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat. Itu enak ya, bisa main, bisa lari, bisa sekolah. Tapi kadang kita lupa menjaga kesehatan, suka begadang, main HP dan kurang bergerak. Kalau sudah sakit, baru mohon-mohon sama Allah minta sehat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tulku biaidikum ilat tahluka, yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ayat ini menjelaskan kita untuk menjaga diri, termasuk menjaga kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'matani maubunun fihima kasirum minan nas, as-sihatu wal farah. Yang artinya ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang baru sadar pentingnya sehat saat sakit dan berharganya waktu saat sudah terlewat. Jadi dua hal ini digunakan untuk hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jaga pola hidup, istirahat yang cukup, makan yang baik, dan kurangi hal-hal yang merusak tubuh. Yang kedua, gunakan sehat untuk ibadah. Jangan tunggu sakit baru ingat beribadah. Jangan tunggu tua baru mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya nih, saat badan sehat, kita bisa sholat tepat waktu. Bahkan tambah sunnah seperti tahajud. Intinya, jangan tunggu sakit baru mendekatkan diri kepada Allah. Karena saat sakit, kemampuan kita terbatas. Karena sejatinya, sehat itu bukan sekadar hidup nyaman, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, manfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kurangi hal sia-sia, perbanyak amal dan kebaikan. Contohnya nih, manfaatkan waktu dengan membaca Al-Quran. Bukan cuma scroll HP, main game, dan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum Adam tutup tausiah Adam ini, Adam ada lagu nih. Yuk nyanyi sama-sama. Ingat 5 perkara, belum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum
sebelum mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Adam, Bapak Ibu Masya sekalian. Allah. Adam ya panggilannya. Oke, baik Adam. Kita dengar komentar dari Dewan Juri ya. Kak Pida, silahkan komentarnya. Oke, terima kasih. Jangan galak-galak ya, Kak Pida. Kak Rizal, ya Allah. Udah dinotis ya. Oke, Sadam. Iya. Sadam sepertinya ceria sekali ya. Iya. Iya. Oke, selamat ya Nak ya, sudah menuntaskan tausiahnya dengan baik ya. Sadam membawakan tema tausiahnya, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Memang iya ya, ini agak pilek ini baru bermohon-mohon nggak minum es lagi gitu ya. Oke, Sadam. Dari awal penampilannya tadi kakak sudah melihat Sadam itu sangat ceria sekali ya ketika tampil itu ya. Sehingga tadi keceriaannya itu berdampak ke penampilannya. Walaupun ada tadi yang tersendat ya Nak ya, yang agak lupa, tapi Sadam tetap lanjut aja dan membawakan lagu yang cukup familiar ya, sehingga pemirsa di sini, Dewan Juri, MC dan juga yang lainnya ikut untuk bernyanyi dengan Sadam ya. Oke, di sini ada beberapa komentar dari kakak dan juga masukan ya Nak ya. Yang pertama yaitu mukodimanya ya. Nah, mukodimah Sadam mungkin bisa diperbaiki lagi nanti dengan coachnya, orang tuanya atau ustadz-ustazahnya ya Nak ya, lebih diperhatikan lagi. Memang tadi agak lambat apa mukodimahnya, cuma coba diperhatikan lagi beberapa hurufnya ya. Hanya saja mukodimahnya lambat temponya, tapi ketika Sadam tausiyah itu temponya sangat cepat sekali ya Nak ya. Pas Sadam membacakan misalnya membacakan ayat suci, nah itu antara membacakan ayat suci dan terjemahannya kayaknya nyatu aja ya. Oke, mengakui ya. Ya. Nah itu ya temponya terlalu cepat ya Nak ya. Harusnya ada jeda di setiap kalimat. Maksudnya kalimat berikutnya atau paragraf berikutnya ke paragraf berikutnya ya, biar lebih jelas lagi. Oh, Sadam sudah selesai loh membacakan ini. Nah, ada jeda sedikit ataupun misalnya nanti Sadam lupa kayak yang tadi ya Nak ya, bisa menyapa pemirsa ataupun Dewan Juri ya. Nah, selanjutnya ini kalau terkait kontennya Sadam ini cukup familiar ya Nak ya di kalangan tausiah anak-anak dan juga dewasa ya. Hanya saja Sadam tadi membawakannya dengan sangat ceria dan ada beberapa sentuhan di dunia anak-anak sehingga bisa dinikmati ya. Paham anaknya? Kalau dia ngangguk-ngangguk berarti iya, paham senyum Sadam? terus. Paham. Oke. Alhamdulillah. Mungkin itu saja ya Kak Nori dan Kak Rizal, hanya ada 3 catatan ya, mukodimah, temponya, kontennya. Nanti kalau seandainya Sadam lolos ke tahap berikutnya bisa divariasikan lagi kontennya. Coba cari yang kekinian lagi, yang lebih hidup lagi suasananya dan tidak, maksudnya kata-katanya yang familiar juga di Sadam biar tidak lupa ya. Oke, mungkin itu saja Kak Nori dan Kak Rizal. Iya, terima kasih Kak Pida. Iya. Adam, itu dia komentar Dewan Juri ya. Sekarang Adam sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih punya 1 orang peserta lagi kan? Betul sekali Kak Rizal. Langsung saja kita panggilkan, yaitu Alfiah Naufalin Aska Rabbani Rabbani dari SD Negeri 16 Kunto Darussalam. Sini sayang. Nah ini agak jauh datangnya. Masya Allah. Oke, temanya ini luar biasa. Betul, Ya. temanya adalah tentang metode dakwah rahmatan lil alamin. Masya Allah, ini tema besar banget ya. Tapi bagaimana penampilan dari peserta kita? Langsung saja kita saksikan penampilan dari Alfiah Naufalin Aska Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepala sekolah dan Bapak Guru SD 16 Kunto Darussalam memberikan dukungan kepada Alfiah Naufalin Aska Rabbani yang telah lolos tahap selanjutnya dalam DAI Cilik tahun 2026 yang diselenggarakan oleh TVRI New Sapri. Masya Allah, luar biasa. Mohon doa dan dukungannya ya teman-teman. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Memuji dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dai yang dirahmati Allah. George Bernard dalam bukunya What Will Important in the Future menggambarkan bahwa teknologi digital akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat, dan begitu dahsyat. Hingga dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat. Di era digital yang semakin pesat, dunia kita semakin terhubung tanpa sekat. Ibarat dua mata pisau, di satu sisi memberi manfaat, namun di sisi lain membawa dampak mudarat. Mengakibatkan anak-anak dirusak oleh game online. Bapaknya dirusak oleh judi online. Dan ibunya terjebak oleh pinjaman online. Na'udzubillah. Sahabat dai yang dirahmati Allah. Bagaimana agar kita menjadi cahaya dakwah dalam dunia digital? Yaitu harus menggunakan metode yang tepat dalam menyampaikannya. Mengapa demikian? Karena kaidah Arabiah menjelaskan at-tariqatu ahammu minal maddah. Artinya metode penyampaian itu lebih penting daripada materi yang akan disampaikan. Lantas, bagaimana metode dakwah rahmatan lil alamin? Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl, penggalan ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah tiwajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan bahwa jika kita ingin mengajak orang lain ke jalan Tuhan, maka lakukan dengan 3 cara. Yaitu pertama bil hikmah. Berarti kebijaksanaan. Imam Nawawi menjelaskan makna kata ini. Binafazil basirah wa tahzibul nafsah wa tahqiqul haqq. Mengajak dengan ketajaman mata hati, kebeningan jiwa, dan menyatakan kebenaran. Kedua, mau'izah hasanah. Menyampaikan nasihat dengan pandangan yang baik. Ketiga, mujadalah billati hiya ahsan. Maksudnya adalah mengajak bertukar pikiran dengan jernih, jujur, guna mencari kebenaran. Sahabat dai yang dirahmati Allah. Sebagai kesimpulan, pertama, dakwah rahmatan lil alamin adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi. Kedua, dakwah rahmatan lil alamin adalah dakwah yang mengajak menyebarkan kebaikan, bukan ujaran kebencian. Mari sebarkan dakwah yang penuh hikmah, indah, ramah, menggugah, dan berfaedah. Marilah kita berdakwah dengan bil hikmah, mau'izatil hasanah, wal mujadalah. Ikuti petunjuk yang ada di Al-Quran. Melalui digital, dakwah semakin total. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Alfia. Masya Allah. Jadi bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Masya Allah. Itu dia metode dakwah rahmatan lil alamin. Baik, kita langsung dengarkan komentar Dewan Juri. Ustadz Lukman, silahkan komentarnya. Okay, thank you to Sister Nuri and Brother Rizal. Okay, are you okay, Sister Alfia, today? Yes, okay. Sebab dia menggunakan bahasa Inggris, saya harus komen dengan bahasa Inggris. Okay, first question. What do you want to be in the future? Ada translator. Jadi ustazah terkenal. Okay, Masya Allah. May Allah is your idea and your journey, insya Allah. Amin. Okay. Ya Rabbal Alamin. Selamat untuk Ananda Alfia yang sudah mengeksekusi penampilannya dengan bagus. Ya, ini peserta terakhir dengan judul yang dibawakan metode dakwah rahmatan lil alamin. Pertama, Ustaz melihat judul ini seharusnya yang menjadi stressingnya itu adalah rahmatan lil alaminnya. Karena kalau hanya metode dakwah, sebetulnya metode dakwah Quran aja sudah selesai dengan yang disampaikan. Tapi dengan adanya rahmatan lil alamin, sebetulnya ada ide kekinian gitu. Artinya infak daripada dakwah itu ya untuk alam semesta. Jadi lebih bagus kalau Ustaz menyarankan kalau mempertahankan judulnya metode dakwah rahmatan lil alamin, maka rahmatan alamin itu yang menjadi fokus, yang menjadi inti daripada ceramah Ustazah Alfia. Ya, ceramah memberikan manfaat untuk alam semesta, tidak hanya untuk manusia, ya. Tidak hanya orang Islam saja, bagaimana juga memberikan dampak positif terhadap orang non-Islam. Tidak hanya di Indonesia, sampai ke negara manapun, tidak hanya lintas ormas tertentu, tapi seluruh ormas umpamanya. Jadi ke sana lebih bagusnya ya kalau dengan metode dakwah rahmatan lil alamin. Itu yang novelty-nya yang harus ditawarkan seharusnya ya. Itu saran daripada Ustadz untuk akan datang. Yang kedua, dari segi konten dari awal sampai terakhir terjawab karena metode dakwah sudah disampaikan dengan baik. Hanya saja dari segi penampilan tadi di awal tadi kenapa tidak menunggu jawaban salam dulu daripada audien? Tidak perlu dijawab salamnya ya. Kayak tadi Ustazah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang baru jawab Waalaikumsalam. Ustazah sudah bertausiah. Hemat waktu mungkin. Oh, efisiensi. Tapi efisiensi tidak segitu kali Bang Rizal. Masa efisiensi nggak ada papan alasnya? Oh, terlalu kuat efisiensinya namanya. Ya, yang wajar juga lah efisiensinya Bang Rizal ya. Masya Allah. Oke. Jadi maksud Ustadz, kalau Alfiyah salam itu kan mengucapkan sunnah, menjawab wajib. Artinya kita harus tunggu dulu kami menjawab gitu. Karena menjawab itu wajib gitu ya. Nah, baru nanti Alfiyah mulai bertausiah. Ini saya yakin karena tidak sabar lagi gitu. Dari tadi saya menunggu masa belum juga tampil di panggung ADC ini gitu. Terakhir lagi saya. Ya, terakhir lagi ya. Oke, itu sekedar masukan ya untuk di masa yang akan datang. Kemudian kalau dalil pas Qur'annya ada, cuman satu masalahnya, kenapa nggak ada hadis? Dukung dengan hadis satu. Jadi ceramah itu Quran satu, kemudian hadis satu. Sudah, karena 5 menit cuma durasinya. Nah, kenapa nggak didukung dengan hadis? Bagusnya dukung dengan hadis, kan banyak tuh. Tentang dakwah, bagaimana berdakwah ya, yang diajarkan oleh Nabi. Nabi sendiri oratornya, dia sendiri yang pertama kali mengamalkan dakwah rahmatan lil alamin ini. Maka dukung dengan hadis Nabi ya. Ini saran Ustadz untuk konten Alfiyah ini. Kemudian yang terakhir, Ustadz juga melihat ya, beberapa penampilan terutama di gerakan ini juga masih malu-malu ya. Nah, sebenarnya sudah ada, model kamu sudah ada, tapi karena ini kompetisi seharusnya kamu full power gitu. Penampilannya itu harus full, jangan malu-malu karena kompetisi. Takutnya nanti kalau tidak full, orang lain full, akhirnya kita tereliminasi. Jadi kita tidak masuk karena kita malu-malu.
Karena ini kompetisi, kita harus menyampaikan semaksimal mungkin. Ustaz tanya terakhir, pertama kali kah manggung di ADC ini? Tampil di TVRI ini baru pertama kali ini atau sebelumnya sudah pernah? Udah 2 kali Ustaz. Oh, oke. Berarti sudah 2 kali ya. Oke, berarti sudah punya pandangan dan sudah punya pengalaman juga untuk tampil di ADC ini. Itu saja Kak Rizal dan Kak Nuri. Ustaz senang dengan dakwanya, tingkatkan kemampuan, terus belajar. InsyaAllah nanti menjadi ustazah di masa akan datang. Amin ya robbal alamin. Thank you. Ya, thank Welcome, you Ustaz. Oke, baik Alfia, silakan kembali ke belakang lagi. Bawa aja. Iya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, ayah dan bunda serta adik-adik yang setia menyaksikan program Akademi Dai Cilik. Kita sudah menyaksikan seluruh peserta. Betul sekali. Tinggal lagi kita akan berikan kesempatan yang cukup untuk Dewan Juri menentukan siapa dari ke-7 peserta, 3 diantaranya yang berhak maju ke tahapan berikutnya. Iya betul sekali ya pemirsa. Usai jeda berikut jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Akademi Dai Cilik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Akademi Dai Cilik TVRI Riau 2026. Ya pemirsa, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Dewan Juri siapakah peserta yang berhasil melaju ke tahap berikutnya dan siapakah 4 peserta yang langkahnya akan terhenti pada hari ini. Baik, sudah ada Kak Suhadi di sini yang akan menyampaikan pengumuman tersebut. Silakan Kak Suhadi. Baik, terima kasih Kak Nori dan Kak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Dai dimanapun berada, Alhamdulillah telah kita saksikan penampilan adik-adik di tahap 1 yang tergabung di grup kedua hari ini. Adik-adik telah memberikan penampilan tausiahnya yang luar biasa dengan materi yang luar biasa pula dan penampilan yang tak kalah luar biasanya juga. Artinya adik-adik telah memberikan penampilan terbaiknya. Namun inilah program Akademi Dai Cilik TVRI Riau. 7 adik-adik yang tampil hari ini hanya 3 saja yang akan masuk ke tahap 2. Setelah melakukan penilaian, akhirnya Dewan Juri telah memutuskan 3 nama yang akan masuk ke tahap 2. Langsung saja, posisi pertama berhasil diamankan oleh peserta atas nama Atskan Lutfi Pratama dari SDIT Az-Zuhra Cipta Karya. Selamat kepada Atskan Lutfi Pratama. Ada 2 tempat lagi. Dan tempat kedua berhasil diamankan oleh peserta atas nama Helmi Faiz Maulana dari SDN 67 Pekanbaru. Selamat kepada Helmi Faiz Maulana. 1 tempat lagi. Dan tempat terakhir berhasil diamankan oleh peserta atas nama Qonita Khafifah Simbolon dari Haramain Tahfiz School Pekanbaru. Selamat kepada Qonita Khafifah Simbolon dan kemudian kepada Kanza, Jua dan Sadam dan juga Alfia. Yuk kita maju ke depan juga 1 langkah, silakan. Kak Suhadi juga. Terima Baik, kasih Kak Suhadi. Terima kasih kembali Kak Nori, Kak Rizal.
Dan bagi adik-adik yang belum berhasil maju pada kesempatan kali ini, jangan bersedih hati. Tetap Betul. terus berlatih ya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa tampil maksimal dan juga bisa masuk ke tahap berikutnya ya. Amin. Dan bagi mereka akan mendapatkan bingkisan yang dipersembahkan oleh Yayasan Ilmu dan Iman Provinsi Riau. Iya, baik, untuk selanjutnya kami undang kepada Dewan Juri lainnya, Ustadz Lukman dan Kak Pida. Silakan untuk dapat memberikan bingkisan dan juga sertifikat kepada Kansa, Jua, Adam dan juga Alfia. Iya, jadikan ini sebagai motivasi dan juga kenang-kenangan adik-adik telah mendapatkan pengalaman tampil di Akademi Dai Cilik. Masya Allah, betul sekali. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah pada pekan berikutnya kita akan menyaksikan penampilan adik-adik kita yang masih tergabung di tahap 1, namun yang akan tampil adalah grup yang ketiga. Insya Allah ya Kanari ya. Insya Allah, Kak Rizal. Insya Allah, tetap terus saksikan program Akademi Dai Cilik di TVRI Riau. Akhirnya saya Muhammad Rizal pamit. Saya Nori Gustina pamit. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.